Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beberapa daripada kita dan hampir kebanyakan daripada kita telah mengikut Tuhan lama. Dan ketika suatu saat ada seorang kaya yang datang kepada Yesus, lalu orang itu mempertanyakan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus memberikan pernyataan kepada orang ini bahwa kalau kau melakukan hukum, kamu berbahagia. Dan orang ini berkata bahwa semua telah aku lakukan. Lalu Tuhan menantang, kalau engkau tidak sempurna, jualah segala yang kau punya, bagikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Lalu orang ini keberatan karena memang merasa bahwa hartanya banyak. Lalu Tuhan memberikan sebuah perkataan bahwa alangkah sukarnya orang yang kaya atau orang yang beruang itu masuk kerajaan surga, dan terjadi kegemparan di sana. Tuhan Yesus memberikan ketenangan kepada mereka. Memang bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Bagi manusia hal itu sukar, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu kemudian Petrus berkata dan bertanya kepada Yesus, Tuhan, kalau kami ini kan sudah meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Engkau, kira-kira apa yang kami dapat? Tuhan menjelaskan, kamu nanti akan duduk di atas tahta, ikut menghakimi orang-orang. Lalu juga pada masa ini kamu akan menerima 100 kali lipat, bahkan di masa akan datang kamu akan menerima hidup yang kekal. Kalau saudara melihat siapa yang bertanya dari pribadi Petrus, Petrus mungkin memiliki sebuah keberanian dan kepercayaan diri karena dia sudah melihat dalam cerita di atas bahwa orang yang kaya sekalipun tidaklah memberikan jaminan bahwa orang itu berkenan kepada Tuhan. Karena juga mungkin ada beberapa orang yang mengatakan atau mungkin berpikir dalam dirinya bahwa aku lebih baik daripada kamu, aku lebih kaya daripada kamu, atau aku mengorbankan diriku lebih banyak daripada kamu. Tapi yang bertanya ini adalah Petrus. Tuhan tidak membedakan, dan dia tidak meremehkan seseorang yang bertanya kepadanya. Kalau saudara melihat pribadi Petrus adalah seorang nelayan yang meninggalkan perahunya lalu mengikut Yesus. Mungkin saudara yang lebih tinggi atau lebih kaya daripada Petrus berpikir, Petrus, kamu cuma nelayan saja. Meninggalkan itu ya tidak terlalu berat lah buat kamu. Kamu mau nanya kira-kira apa yang Tuhan bisa berikan sebagai ganti atas apa yang kamu tinggalkan, kan kamu sepele. Kalau kami ini banyak yang kami tinggalkan. Tapi Petrus, Tuhan Yesus tidak memberikan penjelasan seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, ya kalau yang tanya itu Matius atau Markus atau Lukas atau yang lain yang lebih kaya mungkin gimana ya? Tapi ternyata Tuhan nggak melihat hal-hal seperti itu. Tuhan melihat bahwa seperti gambaran seorang janda yang memberikan persembahan cuma berapa peser saja, saudara,
Lalu Tuhan membandingkan dengan orang kaya yang memberikan persembahan lebih banyak. Tapi Tuhan menghargai janda itu dan dia memberikan penilaian bahwa dia telah memberikan segala sesuatu, all out. Dia memberikan seluruh penghasilannya. Jadi dia melihat bahwa walaupun Petrus mungkin sederhana, tetapi Tuhan melihat Petrus ini memang memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Petrus ini telah mengorbankan dan berani memberikan hidupnya dan meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, dan dia meletakkan sandarannya kepada Tuhan sepenuhnya, dan Tuhan menjawab dengan baik kepadanya. Itu adalah pertanyaan kita semuanya. Saudara dan saya tahu bahwa dalam mengikut Tuhan tidak ada hal yang sia-sia. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Amin. Tuhan mengatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan juga, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Kita semua ketika mengikut Tuhan dirancangkan sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan mengatakan, aku ini gembala yang baik. Aku memberikan hidupku untuk kamu, supaya kamu memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara dan saya harus mengerti bahwa ketika kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan janji-janji kepada kita, dan itu membuat kita semangat. Walaupun mungkin ada beberapa orang tidak menerima secara fisik selama kehidupan di dunia, tapi dalam kehidupan kekekalan, Tuhan memberikan upah kepada orang yang mengikut Dia dan menantikan Dia. Dan Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Haleluya. Tanggung jawab kita sebagai orang yang mengikut Tuhan adalah, Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat selanjutnya 12-13 ya, kalau kau mencari aku dengan sungguh-sungguh, kalau kamu menanyakan aku akan berkenan untuk kau temui. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang mengikut Tuhan adalah kita bertanya kepada Dia, kita mencari Dia, kita berusaha menemukan Dia, dan kita berdoa. Tuhan mengatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh berdoa siang dan malam, Tuhan akan mendengarkannya. Orang benar yang berseru kepadanya juga Tuhan akan menjawabnya. Lah, aplikasi kita dalam kehidupan di dunia ini bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan? Lalu kalau saudara bandingkan dengan janji-janji Tuhan yang ada, katanya Tuhan berjanji dalam masa ini akan memberikan 100 kali lipat dan sebagainya. Tuhan juga pernah mempertanyakan hal itu kepada murid-muridnya. Selama kamu mengikut aku dan aku utus kamu pergi kemana-mana tanpa bawa apa-apa, pernah nggak kamu kekurangan sesuatu apapun? Lalu mereka menjawab, tidak pernah Tuhan. Nah, apa kendalanya ketika kita mengalami sebuah kesulitan dalam kehidupan kita? Ya mungkin kita tidak sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita tidak sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Kita tidak sedang berjalan mengikuti Tuhan. Tapi kita sedang berjalan mengikuti diri kita sendiri. Tapi selama kita mengikuti Tuhan dan selama kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa segala sesuatunya baik. Dan adalah kebaikan yang akan datang kepada kita. Kecuali memang Tuhan mengatakan, sekalipun kamu mengikut aku diserai dengan berbagai aniaya ataupun pencobaan yang akan sudah hadapi. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa suatu saat kamu akan memperoleh kekekalan di dalamnya. Di dalam aniaya kalau hal itu terjadi dan kita tetap setia, kekekalan juga menanti kita. Tapi kalau kita diloloskan dalam masa-masa itu, kita mengucap syukur juga bahwa Tuhan menyertai kita dan Dia berjanji bersama-sama dengan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, tanggung jawab kita adalah mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, kita mencintai Dia, dan Dia telah menentukan hari-hari kita. Dia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Nah, bagaimana membuat Allah itu ikut bekerja dalam diri kita? Tentu saja kita juga harus bekerja. Kita juga harus aktif dalam iman kita. Yakobus mengatakan, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Tentu hal itu sulit. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, tentu saja iman kita harus berada dalam sebuah action, dalam sebuah tindakan. Nah, ini yang seringkali orang mungkin juga salah. Mereka beriman tapi mereka diam dan tidak bertindak apa-apa atau tidak tahu harus berbuat apa. Oke, kita bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan pasti menunjukkan sesuatu dan menyuruh kita melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, Tuhan turut bekerja. Kalau kita tidak melakukan sesuatu,
ya saudara agak sulit Tuhan turut bekerja kan gitu saudara, kecuali Tuhan memang berkata kamu diam saja ya, aku yang bertindak. Ada masa seperti itu, tapi kebanyakan yang lainnya bahwa di dalam sebuah peristiwa iman itu adalah bekerja. Seorang janda yang ingin melihat mujizat, dia harus pergi ke tetangganya dan meminjam buyung-buyung yang ada untuk persiapan minyak yang diisi Tuhan. Seorang yang ingin mengalami mujizat ketika anggurnya habis, dia harus mengambil air dan mengisinya. Naaman yang sakit, dia juga harus mencelup di sungai. Ya? Nah, kebanyakan iman itu adalah bekerja. Ketika orang lapar, lalu Tuhan Yesus mau mengadakan mujizat 5.000 untuk 5.000 orang, mereka juga bertindak. Mereka ngumpul, saudara ya, lalu menyerahkan kepada Yesus, dan murid-murid membagi-bagikan roti dan ikan itu, saudara ya. Nah itu saudara, semua itu bekerja. Kita semua harus bekerja, di mana Tuhan turut bekerja. Dalam iman, kita harus bekerja. Bagaimana membuat pemeliharaan Tuhan terjadi kepada kita? Adalah kita bekerja. Dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku, lalu mereka mengikuti aku. Dan ketika mereka mengikuti aku, mereka menemukan padang rumput. Jadi artinya kita harus bekerja, mengikuti Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Lalu di sana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saudara sudah mengasihi Dia dan hidup sebagai orang benar, lalu banyak masalah-masalah yang terjadi, mungkin pernah gagal, mungkin pernah jatuh. Tapi Tuhan juga pernah berjanji bahwa kesaksian daripada beberapa orang kata bahwa orang benar itu jatuh, tapi Tuhan tidak akan membiarkan dia tergeletak. Dia akan menopang, dia akan menguatkan kembali, dia akan membangunkan dia kembali, dan dia akan memimpin dia kembali untuk bangkit dan memperoleh kemenangan. Saudara dan saya mungkin saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan dan petunjuk Tuhan. Tuhan akan menyatakan kepada kita hal-hal yang harus kita kerjakan, yang mungkin bagi orang lain hal itu tidak mungkin, tetapi dalam penyertaan Tuhan, Tuhan bisa melakukan sebuah perkara yang luar biasa, atau sebuah ide-ide yang baru, kami tidak tahu. Kami sendiri juga bergumul di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan memberikan ide-ide kepada kami. Tapi kalau ide itu datang daripada Tuhan, lalu saudara rasa ide itu tidak masuk akal, saudara tidak mengerjakannya, saudara tidak melihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara mengikuti apa yang Tuhan taruh di dalam roh saudara melalui persekutuan yang Roh Kudus dan firman Tuhan, saudara akan melihat perkara besar dalam kehidupan saudara. Ide itu mungkin membosankan, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Petrus sudah jengkel, kami tidak menangkap apa-apa selama ini, sedangkan kau suruh aku kembali mengerjakan pekerjaan yang sama, yang menurut aku itu pasti tidak akan ada hasilnya. Atau Petrus berkata, oleh karena engkau menyuruhnya, aku melakukannya. Dan ketika dia melakukannya, dia menangkap sejumlah besar ikan, bahkan sampai penuh. Tidak ada terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja, jikalau kita juga bekerja sesuai dengan apa yang Dia minta kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.